Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mendadak Horor. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Desa Girimulyo, letaknya terpencil di ujung barat hutan lindung. Tidak ada sinyal, tidak ada kendaraan umum, dan suara paling ramai hanyalah kokok ayam atau gonggongan anjing. Siang hari, suasananya tampak biasa. Orang-orang bekerja di ladang, ibu-ibu menjemur pakaian, dan anak-anak bermain layang-layang di lapangan kecil. Tapi semua itu berubah begitu matahari tenggelam. Menjelang maghrib, udara di desa seperti berubah. Angin yang tadi sejuk jadi dingin menusuk. Burung-burung mendadak diam, dan kabut tipis mulai muncul dari arah hutan. Warga buru-buru masuk rumah, menutup jendela rapat-rapat, dan memasang sesajen kecil di depan pintu. Tak ada yang berani berjalan sendirian setelah adzan Isya. Bahkan anjing pun enggan menggonggong. Bayu, seorang petani berusia awal 30-an, sudah tinggal di Girimulyo sejak kecil. Ia tahu betul aturan tak tertulis di desa itu. Jangan banyak tanya, jangan keluar malam, dan jangan pernah menyebut kata babi sembarangan. Tapi Bayu, yang selama ini patuh, mulai terusik dengan perubahan yang ia rasakan akhir-akhir ini. Sudah beberapa malam berturut-turut, Bayu mendengar suara aneh dari luar rumah. Suara napas berat, langkah cepat seperti kuku hewan yang menghantam tanah, dan sesekali suara geraman lirih. Awalnya ia pikir hanya anjing atau babi hutan. Tapi suara itu terlalu berat, terlalu besar, dan anehnya, muncul tepat di tengah malam. Rani, istrinya, selalu mencoba menenangkan Bayu. "Sudahlah, Mas. Mungkin cuma binatang dari hutan," katanya sambil memeluk suaminya di depan bambu yang dingin. Tapi malam demi malam, suara itu semakin jelas. Bahkan semalam, Bayu sempat melihat bayangan besar melintas di depan rumahnya. Bayangannya gemuk dan berbulu. Tapi saat Bayu buka pintu, tak ada siapapun di luar kecuali tanah basah yang berlubang seperti bekas tapak kaki hewan besar. Kejanggalan itu makin terasa ketika Bayu berbincang dengan tetangganya, Pak Karyo, yang tinggal 3 rumah dari tempatnya. Pak Karyo mengaku kehilangan 2 ekor ayam, tapi tidak ditemukan bulunya, darah, atau bangkainya. Hilang begitu saja tanpa jejak. "Dulu waktu aku kecil, pernah ada cerita begitu, Yu," ujar Pak Karyo dengan suara lirih. "Ada makhluk yang bisa nyolong barang atau hewan, tapi wujudnya bukan manusia. Malam-malam muncul, tapi siangnya kembali jadi orang. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Bisa celaka." Bayu merinding. Cerita itu mirip dengan dongeng yang pernah ia dengar saat kecil, tentang babi ngepet, makhluk gaib hasil perjanjian pesugihan yang bisa mencuri harta dengan berubah menjadi babi. Konon, makhluk itu dikendalikan oleh manusia yang duduk telanjang di rumah, memeluk lilin, sambil membaca mantra dari kitab hitam. Tapi itu cuma mitos, kan? Cerita rakyat yang dibuat orang tua, agar anak-anak tak keluyuran malam. Namun, satu hal yang membuat Bayu semakin tidak tenang, adalah bagaimana kepala desa Wirya tiba-tiba jadi orang paling kaya di desa. Dulu rumahnya kecil dan biasa saja, sama seperti warga lain. Tapi sejak 2 tahun terakhir, rumahnya berubah jadi bangunan megah berlantai 2 dengan pilar marmer dan gerbang besi hitam. Ia punya 2 mobil dan 4 pembantu. Padahal, Wirya tidak punya kebun, tidak punya toko, dan tidak pernah terlihat bekerja. Yang lebih aneh, setiap malam Jumat Kliwon, dari rumah kepala desa selalu terlihat asap mengepul dari loteng, dan aroma seperti daging terbakar menyebar ke seluruh kampung. Warga pura-pura tidak mencium apa-apa. Mereka menunduk jika berpapasan dengan Wirya, dan tidak pernah menanyakan apapun tentang kekayaannya. Semua seolah tahu, tapi memilih diam. Malam itu, saat angin bertiup lebih kencang dari biasanya, Bayu tidak bisa tidur. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Langkah kaki berat, seperti babi gemuk yang berlari-lari kecil di tanah becek. Bayu mengintip dari sela jendela bambu. Gelap, tapi dari kejauhan, samar-samar, ia melihat siluet makhluk hitam bergerak cepat melintasi jalan setapak. Ukurannya besar, dan bentuknya seperti babi, tapi tinggi, dan ada sesuatu yang ganjil pada cara jalannya,
terlalu tegak untuk seekor hewan. Bayu menahan napas. Matanya tak berkedip. Makhluk itu berhenti di depan rumah kepala desa Wirya. Lalu, tanpa suara, ia masuk begitu saja melewati celah pagar besi. Tak membuka pintu. Tak melompati tembok. Seolah-olah menembusnya. Bayu mundur pelan dari jendela. Tubuhnya gemetar. Ia tahu, itu bukan babi biasa. Itu bukan hewan liar. Apa yang ia lihat malam ini bukan hal wajar. Ia mencoba membangunkan Rani, tapi istrinya sudah tertidur dengan napas berat. Bayu pun hanya bisa duduk termenung, menatap pintu rumahnya yang terkunci rapat. Di luar, angin masih berbisik dan dedaunan berdesir. Tapi suara langkah kaki besar itu sudah hilang. Hanya menyisakan keheningan yang membuat dada terasa sesak. Malam itu, Bayu tak bisa memejamkan mata. Dalam hati, ia sadar, desa ini menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar kisah mistis lama. Dan apapun itu, telah bangkit kembali. Sesuatu yang hitam dan lapar. Keesokan paginya, langit Girimulyo mendung. Kabut masih menyelimuti rerumputan sawah, meski matahari sudah tinggi. Bayu duduk di beranda rumahnya dengan wajah kusut. Matanya merah karena tak tidur semalaman. Pikirannya masih belum bisa lepas dari apa yang ia lihat malam tadi. Sosok makhluk hitam yang masuk rumah kepala desa tanpa suara, tanpa membuka pintu. Di tengah lamunannya, suara klakson mobil mengagetkannya. Sebuah mobil mewah berwarna hitam menggelinding pelan melewati jalan sempit desa. Sopirnya berseragam rapi. Di kursi belakang, duduk kepala desa Wirya dengan kaca hitam dan batik mahal. Ia melambai ke warga sambil tersenyum tipis. Bayu hanya menatapnya tanpa membalas. "Sudah kaya banget dia sekarang ya, Mas?" ujar Rani dari dalam rumah sambil menjemur cucian. "Tiap minggu kayaknya gonta-ganti mobil." Bayu diam saja. Matanya terus mengikuti mobil itu yang berhenti di warung Bu Narsih. Beberapa warga menyambut kepala desa dengan hormat berlebihan, seperti menyambut raja. Anak-anak kecil disuruh menjauh, dan semua yang melihatnya langsung menunduk. Rumah kepala desa Wirya berdiri mencolok di atas bukit kecil, dikelilingi pagar tinggi berwarna hitam. Pilar-pilar marmer menghiasi terasnya, dan lampu-lampu gantung mewah menyala bahkan saat siang. Tak ada rumah lain yang setara dengannya di desa itu. Bahkan rumah guru sekolah atau mantri pun kalah jauh. Namun yang paling mengusik Bayu bukan soal kemewahan itu, tapi dari mana sumber uangnya. Sebagai kepala desa, Wirya tak punya ladang, tak punya ternak, tak pernah terlihat berdagang. Dulu, ia adalah guru ngaji keliling. Rumahnya kecil dan sederhana. Tapi sejak 2 tahun lalu, hidupnya berubah total. Ia berhenti mengajar, membangun rumah baru, dan mempekerjakan orang-orang luar desa sebagai pembantu dan sopir. Tak ada yang berani bertanya. Mereka yang terlalu penasaran, hilang tanpa jejak. Bayu masih ingat betul kasus Pak Darto, warga tua yang dulu suka ngomel dan cerewet. Suatu hari, Pak Darto secara terang-terangan bertanya soal sumber kekayaan kepala desa saat rapat warga. Malam harinya, Pak Darto menghilang. Warganya bilang ia pindah ke rumah anaknya di kota. Tapi istrinya, Bu Darto, pernah mengeluh pelan pada Bayu bahwa suaminya bahkan tidak sempat membawa baju ganti. Sejak itu, Bu Darto jadi pendiam dan sering menangis malam-malam. Kejanggalan lain muncul dari kebiasaan malam Jumat Kliwon. Setiap malam itu, dari rumah kepala desa keluar asap tipis yang menghitam di langit malam. Aromanya khas. Daging terbakar bercampur dengan bau anyir yang menyengat. Warga menghindari area sekitar rumahnya setiap malam itu. Bahkan suara jangkrik pun tak terdengar dari arah bukit. Bayu pernah mendengar cerita lama dari almarhum kakeknya, tentang orang-orang yang menempuh pesugihan babi ngepet. Mereka menumbalkan sesuatu, bisa uang, kehormatan, bahkan manusia, demi mendapatkan kekayaan gaib. Wujud mereka bisa berubah menjadi hewan saat malam, biasanya babi hitam. Tapi agar kekayaan terus mengalir, harus ada darah segar yang dipersembahkan secara rutin. Bayu mulai bertanya-tanya, apakah semua perubahan ini berawal dari perjanjian terlarang? Pikiran itu terus mengganggunya sampai sore, ketika ia mendengar kabar bahwa kepala desa Wirya
akan mengadakan syukuran di rumahnya. Acaranya tertutup, hanya warga tertentu yang diundang. Bayu, tentu saja, tidak termasuk. Tapi Pak Karyo, tetangganya, menerima undangan karena anaknya kerja sebagai juru masak di rumah kepala desa. Malam harinya, Bayu mendatangi Pak Karyo secara diam-diam, menanyai apa yang terjadi di sana. Biasa aja, kayak acara makan-makan. Tapi aneh, Mas, bisik Pak Karyo. Hidangan utamanya nggak boleh disentuh sebelum jam 2 pagi. Mereka bilang harus diberkati dulu. Diberkati gimana maksudnya? Tanya Bayu dengan dahi berkerut. Pak Karyo menelan ludah. Aku ndak tahu. Tapi anakku bilang sempat ngintip. Ada perempuan dibawa ke ruang belakang. Tangannya diikat. Mulutnya dibekap. Tapi semua diam. Pura-pura gak lihat. Bayu merasa perutnya mual. Jantungnya berdetak tak karuan. Rasa takut berubah jadi amarah. Perempuan? Untuk apa? Malam itu, Bayu kembali terjaga hingga larut. Angin di luar dingin menusuk. Daun-daun pisang di belakang rumah bergetar sendiri. Anjing-anjing menggonggong ke arah bukit. Lalu tiba-tiba diam bersamaan. Dan lagi-lagi, suara langkah berat terdengar, menuju rumah kepala desa. Bayu berdiri di balik tirai, menatap ke kejauhan. Kabut menutupi sebagian pandangannya. Tapi bayangan itu kembali terlihat. Sosok babi besar, bulunya hitam seperti arang, matanya merah menyala. Kali ini, makhluk itu tidak berlari. Ia berjalan perlahan, seolah sedang membawa beban. Di mulutnya, tergantung kain putih yang tampak berlumur darah. Bayu menahan napas. Sosok itu menatapnya sekilas sebelum melengos dan menghilang di balik gerbang rumah kepala desa. Bayu mundur dengan tubuh gemetar. Ia tahu, ini bukan lagi soal mitos. Ini nyata. Ini berbahaya. Dan ia yakin, satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah mencari tahu lebih dalam. Tapi ia juga sadar, semakin dalam ia masuk, semakin besar risikonya. Mungkin nyawanya, mungkin istrinya, atau keduanya. Pagi itu, langit Girimulyo tampak pucat. Awan menggantung rendah, seolah menahan sesuatu yang berat di atas kepala warga. Bayu belum sempat meminum kopi ketika suara ketukan keras menghentak pintu rumahnya. 3 orang lelaki berbadan besar berdiri di depan, memakai pakaian lurik seperti hansip, tapi wajah mereka asing. Di belakang mereka, berdiri lurus Lurah Wirya dengan senyum yang dipaksakan. "Permisi, Yu Bayu," ucap kepala desa. Nada suaranya tenang namun menusuk. "Kami datang untuk meminta bantuan kecil." Bayu mengerutkan dahi. "Bantuan apa, Pak?" Wirya menoleh ke arah Rani yang sedang menjemur pakaian di samping rumah. "Kami sedang butuh tenaga perempuan untuk membantu di rumah saya selama beberapa hari. Pembantu saya sedang sakit. Rani cocok, orangnya rapi, bersih, dan pintar masak." Bayu langsung merasa ada yang tak beres. Permintaan itu terdengar seperti perintah terselubung. Dan Rani? Ia hanya bisa diam terpaku, tak berani membalas tatapan kepala desa yang tajam seperti parang. "Maaf, Pak, tapi Rani juga banyak pekerjaan di rumah. Kami baru panen singkong dan..." Bayu berusaha menolak dengan sopan. Namun sebelum kalimatnya selesai, salah satu lelaki berbadan besar maju dan menepuk bahunya. "Ini perintah dari desa. Gotong royong. Kalau kamu menolak, bisa kami anggap tidak mendukung kegiatan kemasyarakatan." Bayu tercekat. Kata-kata itu terdengar biasa, tapi di desa seperti Girimulyo, tidak mendukung desa bisa berarti hukuman sosial, bahkan pengusiran. Kepala desa menepuk tangan 2 kali. "Tak usah lama-lama. Rani bisa ikut kami sekarang. Paling cuma seminggu. Kami antar pulang kalau sudah selesai." Tanpa bisa melawan, Bayu hanya bisa memandangi istrinya yang pelan-pelan masuk ke dalam rumah, mengambil selendang, dan kembali dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak berkata apapun, hanya menunduk saat melewati suaminya. Bayu menggenggam tangan Rani sebentar, lalu melepaskannya, dengan hati hancur. Saat mereka pergi,
Bayu menatap punggung kepala desa yang perlahan menjauh. Ada sesuatu yang dingin menyelimuti dadanya. Bukan hanya kehilangan sementara, tapi firasat buruk yang menggigit tulangnya seperti es. Malam pertama tanpa Rani, rumah Bayu seperti kosong tak bernyawa. Angin menderu dari sela dinding bambu, dan suara burung hantu terdengar lebih keras dari biasanya. Bayu tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di ruang tengah, memandangi tungku yang sudah mati. Perasaan gelisah tumbuh liar di dalam dirinya. Tepat tengah malam, suara tangisan lirih terdengar dari arah bukit. Tangisan itu seperti suara perempuan muda, tersendat-sendat, tapi seolah ditahan agar tak terdengar jelas. Bayu berdiri, membuka pintu perlahan, dan memandang ke arah rumah kepala desa yang tampak jauh di atas sana. Lampu di rumah megah itu padam. Tapi di lotengnya, ada cahaya merah redup yang berputar pelan, seolah berasal dari lilin besar. Tangisan itu masih terdengar. Tapi kemudian, digantikan oleh suara lain, suara berat, seperti erangan binatang yang lapar. Bayu menutup pintu dan merapatkan tubuhnya ke dinding. Tubuhnya gemetar. Ia tahu, itu bukan tangisan biasa. Keesokan harinya, Bayu mencoba mencari tahu keadaan istrinya. Ia mendatangi kantor desa, pura-pura ingin mengurus surat pinjaman pupuk. Tapi semua staf di sana menjawab dengan singkat dan menghindari kontak mata. Tak seorang pun mau membahas soal Rani. Bahkan Bu Marni, bendahara desa yang dikenal cerewet, kali ini hanya menjawab dengan suara gemetar. "Maaf, saya tidak tahu." Bayu kemudian mencoba mendatangi rumah kepala desa secara langsung. Tapi ia dihadang oleh seorang pemuda berambut cepak yang berjaga di gerbang. "Maaf, tamu dilarang masuk," katanya kaku. "Saya suami Rani. Saya cuma mau lihat keadaan istri saya," ujar Bayu tegas. Pemuda itu menatapnya dingin. "Perintah Pak Lurah. Tak boleh ada yang ganggu. Sudah, pulang saja." Bayu pulang dengan dada sesak dan kepala mendidih. Malamnya, ia mencoba menyelinap lewat jalur belakang bukit, berharap bisa mengintip rumah kepala desa dari kejauhan. Tapi yang ia lihat justru membuat darahnya membeku. Dari balik semak, ia melihat dua orang berpakaian putih membawa sesuatu yang terbungkus kain putih besar. Mereka masuk ke dalam rumah melalui pintu samping. Bayu sempat melihat cairan merah menetes dari ujung kain itu. Tak lama kemudian, terdengar suara jeritan pendek dari dalam rumah. Lalu hening. Lampu padam. Udara seolah terhisap. Bayu nyaris pingsan di tempat. Tapi sebelum sempat mundur, seekor burung hitam besar terbang rendah di atas kepalanya, mengepakkan sayap dengan suara mencicit tajam. Ia buru-buru berlari menuruni bukit. Napasnya tak beraturan. Dada seperti dihantam batu. Ia kembali ke rumah dengan tubuh kotor dan tangan penuh luka gores semak. Tapi yang paling menyakitkan adalah tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi pada Rani. Apakah masih hidup? Apakah masih waras? 3 malam berlalu. Rani belum pulang. Bayu semakin gelisah, tapi tak bisa berbuat banyak. Desa seperti Girimulyo tidak mengenal hukum kota. Apapun yang dilakukan kepala desa adalah mutlak. Dan siapapun yang melawan, bisa hilang di telan malam. Pada malam keempat, Bayu mendapat kejutan. Tepat pukul 2 dini hari, pintu rumahnya diketuk pelan. Ia membuka dengan cepat. Di depannya, berdiri Rani, tubuhnya lunglai, wajahnya pucat, dan matanya kosong. Tanpa berkata apapun, Rani berjalan masuk seperti orang linglung. Ia duduk di sudut ruangan, memeluk lutut, dan mulai bergumam pelan. Bayu memanggil namanya berulang-ulang, tapi tak ada respons. Hanya gumaman, seakan berbicara pada sesuatu yang tidak terlihat. Malam itu, Rani tak tidur. Ia hanya duduk diam sampai pagi. Dan di punggungnya, Bayu melihat bekas luka lebam berwarna keunguan, panjang dan dalam, seperti bekas dicambuk atau dicakar oleh kuku binatang besar. Sejak Rani kembali ke rumah, keadaan tak pernah sama. Tubuhnya ada, tapi jiwanya seperti hilang entah kemana. Ia tak banyak bicara, tak menyentuh makanan, dan selalu menatap kosong ke sudut ruangan. Kadang ia tertawa sendiri,
Kadang menangis pelan sambil mencakar-cakar kakinya hingga berdarah. Namun yang paling membuat Bayu merinding adalah ketika Rani bicara sambil memejamkan mata. "Dia masih di sini," bisik Rani suatu malam. "Makhluk itu belum pergi." Bayu tak tahu harus percaya atau tidak. Tapi sejak malam Rani kembali, suasana rumah mereka terasa lebih dingin. Udara seperti lebih berat, dan suara-suara aneh semakin sering terdengar dari luar. Suara langkah kaki berderak di tanah, suara geraman pendek, dan sesekali, bau busuk seperti bangkai menyusup dari celah dinding bambu. 3 malam setelah Rani pulang, kejadian yang tak bisa dilupakan itu terjadi. Malam itu, langit Girimulyo tampak mati. Tidak ada bintang, tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan angin. Semuanya diam. Bayu duduk di pojok kamar, berjaga karena firasatnya buruk. Rani sedang berbaring di tikar. Matanya terbuka tapi tak berkedip. Sesekali ia bergumam, "Ampuni aku, jangan lagi, aku sudah dipilih." Tepat pukul 1 dini hari, suara berat terdengar dari luar, seperti hewan besar yang mengais tanah dengan kuku tajam. Bayu langsung berdiri dan mengintip lewat celah dinding. Di luar gelap total, tapi dengan bantuan cahaya redup bulan, ia melihat sesuatu bergerak di ujung jalan setapak. Makhluk itu besar, lebih besar dari babi biasa. Bulunya lebat dan hitam mengkilap. Matanya merah menyala, seperti bara dalam api. Taringnya mencuat dari mulut yang dipenuhi air liur kental. Ia tidak berjalan seperti hewan normal. Cara jalannya aneh, bergerak cepat tapi tubuhnya kaku, seolah-olah ada tubuh manusia di dalamnya yang kesulitan menahan bentuk luar. Bayu menahan napas. Makhluk itu mencium-cium tanah, lalu berhenti tepat di depan rumahnya. Ia mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah celah dinding tempat Bayu mengintip. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Lalu makhluk itu menggeram, suara dalam dan serak, seperti 2 batu kasar yang digesekkan. Bayu mundur pelan, tubuhnya gemetar. Ia buru-buru menutup semua celah jendela, mengganjal pintu dengan kayu, dan duduk di dekat Rani yang kini menggigil hebat. "Dia datang, dia mencariku," bisik Rani sambil menutup telinga. Tiba-tiba suara keras menghantam dinding luar rumah mereka. Brak, disusul dengan goresan panjang seperti kuku menggaruk bambu. Goresan itu berpindah-pindah, dari pintu ke dinding, dari dinding ke jendela. Suara napas berat terdengar jelas di luar. Bayu memeluk tubuh istrinya yang gemetar. Ia mencoba membaca doa, tapi lidahnya terasa keluh. Otaknya kosong, pikirannya lumpuh oleh rasa takut yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Goresan itu berhenti, lalu hening. Lalu suara langkah menjauh. Bayu tak berani bergerak hingga ayam jantan berkokok. Saat langit mulai terang, ia memberanikan diri membuka pintu. Di tanah depan rumah, ia melihat jejak besar yang tak seperti kaki hewan manapun. 4 jari, namun panjang dan melengkung seperti kuku tangan manusia. Di salah satu jejak itu, ada bercak darah kecil, segar dan masih basah. Hari itu Bayu tidak pergi ke ladang. Ia habiskan waktunya merawat Rani yang kini demam tinggi dan tak berhenti mengigau. Bayu membuat bubur, tapi istrinya menolak makan. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat seperti mayat, dan bola matanya terus bergerak cepat ke kiri dan kanan meski sedang tertidur. Sore harinya, Bayu didatangi oleh Pak Liksamin, tetua desa yang dikenal sebagai penjaga adat lama. Lelaki itu kurus, berkulit legam, dan matanya selalu terlihat seperti sedang mengamati sesuatu yang tak kasat mata. "Aku dengar dari Pak Karyo, rumahmu dikunjungi," kata Pak Lik pelan, sambil duduk di bel bambu depan rumah. Bayu hanya mengangguk. Ia tak sanggup menceritakan semuanya, tapi wajahnya yang kusut sudah cukup menjelaskan. Pak Lik menghela napas panjang. Makhluk itu bukan binatang biasa. Ia penjaga perjanjian. Kalau dia sudah datang sendiri, berarti perjanjian itu sedang ditagih atau dilanggar. Bayu menatap Pak Lik, menahan marah dan takut yang bercampur. "Siapa yang punya perjanjian itu, Lik?" tanya Bayu, meski dalam hati ia sudah tahu jawabannya. Pak Lik menatapnya dalam. "Kamu tahu sendiri siapa orang yang paling kaya di desa ini tanpa sebab yang jelas.
Dia tidak kaya karena kerja. Dia kaya karena tumbal. Dan sekarang, istrimu sudah dilihat. Bayu mengepal tangannya. Nafasnya berat. Tapi ia tahu, melawan kepala desa bukan hal mudah. Bukan hanya soal kekuasaan, tapi soal kekuatan lain yang bekerja di baliknya. Kekuatan gelap yang tak kasat mata. Pak Lik kemudian menyerahkan segenggam garam kasar dan seikat daun kelor. Letakkan di 4 sudut rumahmu. Ini cuma penunda, bukan pelindung abadi. Kalau dia benar-benar mau masuk, tak ada yang bisa menghentikan. Malam keempat datang. Rumah Bayu kini dikelilingi oleh garam dan daun kelor. Rani masih terbaring dengan mata kosong, tapi kini sesekali ia berbisik. Dia akan masuk dari bawah tanah, dari balik tanah merah. Bayu berjaga dengan parang di tangan. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya terus siaga. Ia tidak tahu berapa lama bisa bertahan, tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerahkan istrinya lagi, tak peduli siapa yang datang malam ini. Namun tepat pukul 2 pagi, sesuatu terjadi. Tanah di bawah rumah berderak pelan. Seperti ada yang menggali dari bawah. Lalu suara napas muncul dari celah lantai bambu. Bayu berdiri perlahan. Parangnya bergetar di tangannya sendiri. Kemudian, duk, sebuah kuku hitam mencuat dari bawah lantai. Mengais, menggaruk, mencoba masuk. Bayu menjerit, mengangkat parang, dan membacok ke lantai tepat di mana kuku itu muncul. Tapi saat kayu lantai terbelah, tak ada apa-apa di sana. Hanya tanah basah, dan lubang kecil yang menganga, seolah menunggu seseorang jatuh ke dalamnya. Pagi itu, sinar matahari tidak membawa kehangatan seperti biasa. Udara masih dingin dan lembab, seolah malam belum benar-benar pergi. Bayu duduk di samping tubuh Rani yang tergeletak lemah di atas tikar. Napasnya berat, wajahnya penuh peluh dingin. Matanya memerah dan tubuhnya menggigil hebat, meski matahari sudah tinggi. Bayu mencoba menyuapi bubur yang baru saja dimasaknya. Tapi Rani menepis sendok itu tanpa membuka mata. Tiba-tiba, tubuhnya kejang. Ia menggeliat, lalu menggigit bibirnya sendiri hingga berdarah. Bayu panik dan mencoba menahan tubuh istrinya, agar tidak melukai diri lebih jauh. Tapi saat baju tidur Rani tersingkap, Bayu terkesiap. Di perut Rani terdapat jejak lebam panjang seperti cakaran kuku, ungu kehitaman, menyilang dari perut hingga ke tulang rusuk. Luka itu tampak baru. Dan yang paling menyeramkan, luka itu bukan seperti luka akibat benda tajam biasa. Di sekitar lebamnya, kulit tampak menghitam dan melepuh. Bayu menyingkap bagian lengan Rani. Di sana, ada luka serupa. Lalu di paha, di punggung. Luka-luka itu menjalar tak beraturan, seolah dicakar oleh sesuatu yang bukan manusia. Bayu bergidik, dadanya sesak oleh amarah dan rasa takut yang saling menghantam. Ia tahu luka itu bukan luka biasa. Ini bukan penyakit. Ini bukan gigitan serangga. Ini bukan hasil dari kecelakaan. Ini kutukan. Bayu membasuh luka-luka itu dengan air kelor yang semalam diberikan Pak Lik Samin. Tapi begitu air itu menyentuh kulit Rani, tubuh istrinya langsung melengkung kaku dan mulutnya menjerit. Bukan suara Rani, tapi suara berat, dalam, seperti geraman binatang yang kesakitan. Bayu tercekat, tangannya gemetar saat menyadari, makhluk itu sudah ada di dalam tubuh istrinya. Menjelang sore, Bayu memutuskan untuk kembali menemui Pak Lik Samin. Ia tak bisa membiarkan Rani seperti itu. Ia butuh jawaban. Butuh cara. Ia berlari ke rumah Pak Lik di ujung desa, menembus semak dan ilalang yang menjuntai liar. Setiba di sana, ia mendapati rumah Pak Lik dalam keadaan terkunci. Tapi di depan rumah, tertancap sebilah bambu kecil, dan di ujungnya terikat janur kuning yang telah layu. Tanda itu hanya satu makna, pengasingan diri. Pak Lik sedang melakukan semedi. Tak boleh diganggu. Bayu hanya bisa berdiri lemas. Ia menatap rumah itu lama, berharap lelaki tua itu keluar, tapi tak ada tanda-tanda kehidupan dari dalam. Dengan berat hati, ia kembali ke rumah. Namun saat tiba di pelataran, ia tertegun. Rumahnya terbuka lebar. Angin berhembus keluar dari dalam ruangan, seperti meniupkan hawa busuk.
Lalu terdengar suara tertawa kecil yang tak asing. Suara Rani. Tapi tawanya bukan tawa bahagia, melainkan tawa melengking seperti anak kecil yang kesurupan. Bayu segera masuk. Rani duduk di pojok ruangan dengan posisi tubuh membungkuk aneh. Kepalanya tertunduk, rambut menutupi wajah, dan tangannya mencakar-cakar tanah. Di sekeliling tubuhnya, daun kelor yang semalam diletakkan sudah berubah warna menjadi hitam, seperti terbakar dari dalam. "Rani," bisik Bayu sambil mendekat. Tiba-tiba, tubuh istrinya menegak kaku, lalu kepalanya menoleh cepat ke belakang, lebih cepat dari manusia normal. Wajah Rani terlihat bukan seperti biasanya. Kulitnya pucat kehijauan, bola matanya nyaris putih seluruhnya, dan dari sela bibirnya mengalir darah hitam pekat. Ia tersenyum lebar, lalu berkata dengan suara rendah penuh dengusan, "Dia sudah menandai tubuh ini." Bayu mundur perlahan. Ia tahu, istrinya tak sepenuhnya sadar. Mungkin tidak sadar sama sekali. Rani berdiri dan berjalan ke arahnya, tapi langkahnya tidak normal. Seperti seseorang yang sedang digerakkan oleh tali, setiap gerakan terasa kaku dan menyeramkan. Di tangan kanannya, darah terus menetes dari luka cakaran yang menganga. "Bayu," kata Rani, namun suaranya seperti berasal dari dua mulut yang berbicara bersamaan. "Aku sudah bukan milikmu." Bayu berteriak, lalu memeluk tubuh Rani, mencoba menahannya. "Aku nggak akan biarkan kau diambil dari aku, apapun yang terjadi," isaknya. Tubuh Rani menggeliat hebat. Tangannya mencakar punggung Bayu, tapi lelaki itu tak melepaskan pelukannya. Tiba-tiba, tubuh Rani lemas. Ia pingsan. Malam harinya, Rani tidur tanpa suara. Namun tubuhnya masih memunculkan luka-luka baru. Bayu semalaman berjaga, membersihkan darah, mengganti kain lap, dan menahan tangis. Ia sadar kini musuh yang dihadapinya bukan hanya makhluk gaib, tapi juga kekuatan manusia, kepala desa yang memulai semua ini. Bayu mengingat sesuatu. Malam Rani menghilang, ia terakhir kali melihat sang kepala desa berdiri di dekat kebun bambu. Tempat di mana babi-babi kadang muncul di malam hari. Mungkin itu titik awal semuanya. Mungkin itu sarang kekuatan jahatnya. Bayu menatap parang di sudut ruangan. Ia tahu, untuk menyelamatkan istrinya, ia harus menghancurkan sumbernya. Bukan lagi hanya bertahan, tapi menyerang. Dan itu artinya, menantang kekuatan pesugihan babi ngepet. Malam kembali turun dengan gelap yang tak biasa. Langit seperti ditutupi kabut kelabu yang menggantung pekat, seolah bintang pun enggan menampakkan diri. Di kejauhan, lolongan anjing bersahutan. Tapi tak ada anjing di desa itu. Sudah bertahun-tahun tak ada yang berani memeliharanya. Konon, hewan itu bisa melihat makhluk tak kasat mata, dan akan mengganggu praktik pesugihan yang tersembunyi. Bayu berdiri di balik semak ilalang, tak jauh dari rumah kepala desa. Parang tergenggam erat di tangan kanan, dan di saku kirinya terselip jimat kelor pemberian Pak Liksamin yang ia curi diam-diam tadi siang saat rumah kosong. Bau kemenyan yang menusuk hidung keluar samar dari arah rumah besar itu. Rumah kepala desa Suroto berdiri menjulang di antara rumah warga yang sederhana. Bangunannya tua, dengan tiang-tiang kayu jati besar berukir aksara kuno. Di halaman belakangnya ada pohon besar yang dikenal warga sebagai pohon lurah. Tempat tumbal sering ditemukan dalam bentuk hewan mati tanpa kepala. Bayu tahu ia tak bisa masuk lewat depan. Di sana selalu ada penjaga. Dua lelaki setengah tua yang konon adalah pengikut setia Suroto. Maka ia menyusup dari belakang, menyusuri pinggir kandang tua, lalu menyelinap di antara celah bambu yang mengarah ke sumur tua. Dari balik celah, ia melihat rumah itu terang. Tapi bukan terang dari lampu listrik, melainkan cahaya kekuningan seperti api obor. Rumah itu tak menggunakan penerangan biasa. Bayu tahu, ini bagian dari ritual. Ia merayap perlahan, napas ditahan. Tanah di bawahnya lembab dan dingin. Daun-daun kering berserakan, dan tiap gesekan bisa mengundang bahaya. Di tengah langkahnya, ia mendengar suara. Wok, wok. Bukan angin. Suara itu seperti dengusan makhluk besar.
Bayu menempelkan tubuhnya ke dinding belakang rumah. Di sisi kiri, ada celah jendela yang terbuka sedikit. Dari sana, ia mengintip ke dalam. Apa yang dilihatnya membuat jantungnya hampir berhenti. Di tengah ruangan yang luas, terbentang lingkaran besar dari darah hitam. Di dalamnya, duduk bersila kepala desa Suroto. Tubuhnya telanjang dada, dan di sekujur kulitnya tergurat simbol-simbol aneh seperti cakaran binatang. Di hadapannya, seekor babi besar berwarna hitam kelam berbaring diam, matanya merah menyala. Suroto berbicara dalam bahasa yang tak dimengerti. Sesekali, ia menyentakkan tangan ke arah babi itu, dan tubuh binatang itu menggeliat seperti kesurupan. Tak ada satupun warga yang tahu bahwa kepala desa mereka menyimpan iblis dalam bentuk babi. "Wuk, bawa lagi auranya. Ambil seluruh sisa gairah perempuan itu, biar dia benar-benar milikku," bisik Suroto sambil menjilat darah di jarinya. Bayu nyaris muntah. Ia tak sanggup lagi melihatnya. Tapi ia tahu, inilah saatnya. Ia harus menghancurkan makhluk itu sebelum malam ketujuh. Sebelum Rani benar-benar hancur. Dengan nekat, Bayu melompat masuk dari jendela. Parangnya terangkat tinggi. Suroto menoleh cepat. Matanya merah membara. "Kau!" teriaknya. Tapi sebelum ia bisa bergerak, Bayu menghantam lingkaran darah dengan parang. Babi besar itu meraung keras. Suaranya seperti manusia menjerit dalam siksaan. Tubuhnya mengejang, lalu melompat ke udara dan mencakar Bayu dengan kuku tajamnya. Bayu terlempar ke dinding, dada terasa sesak, tapi ia bangkit lagi. Parangnya berlumur darah hitam. Ia menyerang lagi, mengincar babi itu, tapi kini makhluk itu berlari cepat, memutari ruangan dengan kecepatan tak masuk akal. Tiba-tiba, tubuh Suroto melayang ke tengah lingkaran. Ia membentuk mudra dengan tangannya, lalu tubuhnya bersinar merah. Bayu membeku. Dari tubuh Suroto muncul bayangan besar berbentuk kepala babi, menggantung di atas ruangan, dengan taring meneteskan darah panas. Bayu menghunus jimat kelor dan melemparkannya ke arah makhluk itu. Cahaya hijau menyambar seketika. Jeritan menggema, dan ruangan seolah runtuh. Lantai berguncang, api dari lilin-lilin menyembur ke langit-langit. Babi itu terjatuh. Tubuhnya terbakar. Suroto berteriak kesakitan, tapi Bayu tak berhenti. Ia menebaskan parangnya ke tubuh kepala desa itu. Darah hitam muncrat. Tubuh Suroto ambruk, tapi belum mati. Ia mendesis. "Kau pikir ini berakhir, Bayu? Aku sudah menyatu dengan kekuatannya. Aku adalah Raja Kegelapan di desa ini." Tiba-tiba, dari balik dinding, muncul bayangan lain. Seorang lelaki tua dengan jubah hitam, Pak Lik Samin. "Cukup, Suroto," gumamnya dengan suara berat. Dengan cepat, Pak Lik menaburkan abu putih ke tubuh Suroto. Lelaki itu menjerit, lalu membusuk di depan mata mereka. Tubuhnya meleleh, dan babi itu menguap menjadi asap hitam yang tersedot ke dalam tanah. Semua hening. Bayu terduduk. Tubuhnya gemetar. Pak Lik hanya menatapnya dengan mata merah lelah. "Kau sudah membuka perang yang lebih besar dari yang kau tahu, Bayu. Ini baru awalnya. Tapi setidaknya malam ini, dia diselamatkan." Bayu menatapnya, lelah dan bingung. Tapi di lubuk hatinya, ia merasa istrinya mungkin bisa sembuh. Namun ia tahu, harga dari semua ini belum selesai dibayar. Sudah 3 hari sejak malam berdarah itu. Kepala desa Suroto dikabarkan menghilang. Warga hanya melihat rumahnya terbakar sebagian, dan di dalamnya ditemukan tumpukan abu gosong serta bercak darah menghitam di dinding kayu. Tak ada mayat, tak ada babi, tak ada jejak. Hanya bisik-bisik yang makin liar menyebar seperti wabah. Bayu membawa Rani kembali ke rumah. Tubuh istrinya lemah, matanya kosong, dan kulitnya pucat seperti tak tersentuh cahaya matahari. Sejak diselamatkan dari cengkeraman Suroto dan makhluk babi ngepetnya, Rani seperti bukan Rani yang dulu. Ia diam saja, duduk berjam-jam menatap keluar jendela. Tak menangis, tak bicara. Hanya sesekali bergumam dengan suara lirih yang tak bisa dipahami Bayu. Malam itu, Bayu mendudukan Rani di tempat tidur,
lalu memeluknya pelan dari belakang. Namun tubuh istrinya dingin. Bukan dingin seperti orang demam, tapi seperti menyentuh batu nisan yang baru dicuci hujan. "Ran, kamu masih ingat aku?" bisiknya lembut. Tak ada jawaban. Bayu memejamkan mata, mencoba menahan air mata. Tapi saat ia hendak berdiri, tangan Rani tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangannya dengan sangat kuat. Mata Rani menatapnya tajam, penuh amarah dan lapar. "Kamu nggak boleh ninggalin aku lagi. Jangan pernah." Suaranya berat, serak, dan bukan seperti suara perempuan. Bayu membeku. Hatinya berdegup kencang. Perlahan ia menarik tangannya dan menjauh. Rani kembali diam, memalingkan wajah ke jendela. Angin malam menerpa masuk, membawa bau amis yang menusuk hidung. Di luar, suara dengusan samar terdengar, seperti suara babi. Besoknya, Bayu memutuskan memanggil Pak Lik Samin ke rumah. "Kutukannya belum sepenuhnya lepas," kata lelaki tua itu sambil menatap Rani dari kejauhan. "Rohnya masih tertinggal di tubuh perempuan itu. Dia belum pergi. Dia tinggal di dalam." "Apa yang harus saya lakukan, Lik?" tanya Bayu lirih. "Apa dia bisa sembuh?" Pak Lik menghela napas panjang. "Kalau kamu masih ingin menyelamatkan istrimu, kamu harus siap melihat kenyataan yang lebih mengerikan." Bayu mengangguk. Ia sudah terlalu jauh masuk ke lubang hitam ini. Ia tak akan mundur. Malamnya, Pak Lik kembali membawa peralatan ritual, kendi tanah liat, rambut kelapa kering, segenggam bunga kenanga, dan seekor ayam hitam yang matanya dibungkus kain merah. Rani duduk di lantai ruang tengah, matanya tetap kosong, namun tubuhnya bergetar saat aroma bunga mulai memenuhi ruangan. Pak Lik mulai membaca doa-doa kuno, bahasa Jawa halus bercampur dengan mantra kuno yang terdengar seperti siulan iblis. Ayam itu dicekik perlahan sampai sekarat, dan darahnya ditampung dalam kendi. Ketika darah ayam diteteskan ke lantai, Rani tiba-tiba menjerit. Suaranya bukan lagi suara manusia. Tubuhnya menggeliat seperti kesurupan, mulutnya berbusa hitam. Panas. Dia datang lagi. Dia datang. Bayu memegang tubuh istrinya, tapi tangan Rani mencakar wajahnya hingga luka. Dari dalam tubuh Rani, terdengar suara lain, lebih berat, lebih dalam. "Kalian pikir bisa mengusirku? Aku sudah tinggal di tubuh ini. Aku diberi jalan masuk lewat nafsu. Aku akan hidup di rahimnya. Aku akan lahir sebagai raja kalian yang baru." Tiba-tiba, perut Rani membuncit cepat. Dalam hitungan detik, ia seperti mengandung 7 bulan. Kulitnya menegang, pembuluh darahnya tampak menonjol, dan urat-urat hitam menjalar dari pusarnya. Bayu menjerit, tak tahu harus berbuat apa. Pak Lik meraih kendi dan menyiramkan seluruh isi darah ayam ke perut Rani. Tubuh perempuan itu langsung terangkat ke udara. Api lilin padam sendiri. Jendela terbuka, dan angin liar menyerbu masuk. Dari perut Rani, terdengar suara mendengus, suara babi. Bayu melihat perut istrinya menggeliat, seperti ada sesuatu yang meronta dari dalam. Lalu, sebuah tangan kecil, berwarna hitam dan berbulu, keluar dari perutnya. Pak Lik segera menancapkan keris kecil ke perut Rani, bukan untuk membunuh, tapi untuk mengusir roh yang mencoba lahir dari tubuhnya. Jeritan menggelegar mengguncang rumah. Dinding-dinding retak, lampu pecah satu persatu. Makhluk itu melompat keluar dari tubuh Rani dalam bentuk asap hitam tebal, membentuk bayangan babi berkepala manusia. Ia menatap tajam ke arah Bayu, lalu menjerit dan menghilang ke langit malam. Semua hening lagi. Perut Rani kembali normal. Tubuhnya jatuh lemas, napasnya tersengal. Matanya perlahan menatap Bayu, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum kecil. "Mas," bisiknya lemah. Bayu memeluknya erat. Namun Pak Lik tak ikut lega. Wajahnya tetap serius. "Itu bukan akhir. Kau harus tahu, dia belum mati. Dia hanya gagal lahir dari rahim manusia. Tapi dia akan mencari pintu masuk lain." Bayu menatap Pak Lik dengan mata yang mulai menyimpan dendam. "Kalau begitu, aku yang akan mencarinya, dan menghabisinya."
Pak Lik hanya menatap langit-langit rumah yang penuh jelaga. Di luar, suara babi kembali terdengar. Tapi kali ini jauh dan menggema. Seperti menandakan bahwa makhluk itu belum selesai, belum menyerah. Malam di desa Girimulyo kembali sunyi, namun bukan sunyi yang menenangkan. Sejak peristiwa pengusiran roh di rumah Bayu, banyak warga mulai melihat keanehan-keanehan yang tak bisa dijelaskan. Ternak mendadak mati dengan tubuh terbuka seperti disayat pisau. Anak-anak menjerit di malam hari karena mimpi buruk yang sama. Seekor babi besar masuk rumah mereka dan membisikkan nama seseorang, Sakti. Nama itu membuat Bayu langsung tersentak ketika mendengarnya dari mulut Pak Lik. Sakti? Gumam Bayu. Anaknya Suroto. Pak Lik mengangguk dengan sorot mata berat. Iya. Dia sudah dipersiapkan sejak lama. Dibesarkan bukan seperti anak biasa, tapi sebagai wadah penerus. Bayu langsung ingat. Sakti, anak sematawayang Suroto, masih berusia sekitar 14 tahun. Pendiam, murung, dan sering duduk sendirian di belakang rumah. Warga bilang ia tak punya teman karena auranya membuat bulu kuduk berdiri. Banyak yang mengira dia autis atau punya gangguan mental. Tapi nyatanya lebih gelap dari itu. Esok harinya, Bayu dan Pak Lik mengendap ke rumah tua milik Suroto. Bangunannya sebagian hangus terbakar, namun bagian belakang tetap utuh. Di sanalah kamar Sakti berada. Saat mereka masuk, bau amis langsung menusuk hidung. Di lantai, tergambar lingkaran aneh dari tanah liat dan darah kering. Dinding kamar penuh coretan simbol kuno dan gambar babi dengan mata manusia. Di salah satu pojok, mereka menemukan boneka jerami yang dipaku di dada dengan potongan kuku manusia tertanam di dalamnya. Kita terlambat, kata Pak Lik sambil menggertakkan gigi. Bayu melirik keranjang. Ada bekas tubuh tidur, hangat, baru saja ditinggalkan. Dia kemana sekarang? Tanya Bayu cemas. Pak Lik menutup matanya sejenak, mengendus udara, lalu menunjuk ke utara. Ke hutan bambu. Di sana tempat pemanggilan terakhir dilakukan. Tanpa pikir panjang, mereka berdua bergegas menuju hutan bambu yang letaknya di luar desa. Langit mulai mendung. Angin membawa bau busuk seperti daging busuk dicampur tanah basah. Burung-burung diam. Tak ada jangkrik. Tak ada kodok bersuara. Hutan seolah mematung. Ketika mereka memasuki hutan, suasana berubah drastis. Suhu turun. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan. Di kejauhan, terdengar dentingan lonceng kecil, berirama lambat, mencekam. Mereka mendekat. Dan di tengah-tengah tanah lapang yang dikelilingi pohon bambu tinggi, tampak Sakti berdiri. Tubuhnya telanjang dada, penuh luka bakar, tapi matanya bersinar merah samar. Di depannya, sebuah patung babi dari tanah hitam berdiri tegak, dengan kepala manusia yang menyeringai. Bayu menahan napas. Sakti sedang berbicara dalam bahasa yang tak dimengerti. Bibirnya bergerak cepat, tubuhnya bergetar hebat. Tanah di bawahnya tampak retak dan darah segar keluar dari celah-celahnya. Pak Lik berbisik, ritual penggabungan tubuh dan roh. Kalau selesai, dia bukan manusia lagi. Dia jadi titisan babi ngepet sesungguhnya. Bayu melangkah maju. Sakti, hentikan. Ayahmu sudah mati. Jangan teruskan ini. Sakti menoleh pelan. Tapi yang menatap mereka bukan lagi anak remaja. Matanya cekung hitam, giginya tajam seperti gergaji, dan lidahnya panjang menjulur keluar. Kalian sudah terlalu jauh masuk ke dunia kami. Tiba-tiba tanah bergetar. Dari balik semak-semak, keluar 2 ekor babi besar berbulu hitam legam, dengan mata merah menyala. Mereka menyerang Pak Lik. Tapi lelaki tua itu menarik pisau keramatnya dan menebas satu makhluk hingga hancur jadi abu. Bayu berlari ke arah Sakti dan menghantam tubuh remaja itu dengan kayu besar. Sakti terjatuh, namun tertawa keras. Tubuhnya mulai berubah. Kulitnya menghitam, kukunya tumbuh panjang, dan ekor muncul dari tulang punggungnya. Aku adalah perwujudan baru. Langit bergemuruh. Petir menyambar patung babi hingga pecah berkeping-keping. Tanah terbuka, dan dari dalamnya,
Asap hitam menyeruak, seperti jiwa-jiwa penasaran berkumpul mencari wadah. Pak Lik memekik. Bayu, tusukkan pisau ini ke dadanya. Sebelum dia benar-benar menjadi satu dengan iblisnya. Bayu menerjang. Sakti menggeliat dan berusaha menghindar. Tapi pisau keramat itu tepat menancap ke dada kirinya. Jeritan membahana mengguncang seluruh hutan. Darah hitam muncrat dari tubuh Sakti dan membakar tanah. Dari langit, terdengar raungan panjang. Lalu hening. Sakti jatuh ke tanah. Tubuhnya kembali seperti semula. Tubuh remaja kecil yang kini terbakar sebagian. Ia mengerang pelan. Matanya menatap Bayu. Ayah bilang, kalau aku mati maka kalian semua akan ikut terbakar. Tubuhnya tiba-tiba meledak jadi abu hitam. Hutan kembali gelap. Tak ada suara. Hanya napas Bayu dan Pak Lik yang memburu. Mereka pulang dalam diam, meninggalkan tanah yang kini menghitam dan tak bisa ditumbuhi apapun. Namun jauh di balik kabut, di batang pohon bambu, sebuah bayangan babi merayap perlahan, seolah mencari pintu masuk baru. Desa Girimulyo tak pernah benar-benar pulih. Meski Suroto telah mati dan Sakti dibakar bersama iblisnya, aroma kematian tetap menggantung di setiap sudut desa. Angin malam membawa bisikan asing. Bayangan babi hitam terkadang melintas di ladang warga, dan anak-anak kecil masih terbangun tengah malam sambil berteriak memanggil ibu mereka. Bayu tahu, kutukan itu belum sepenuhnya musnah. Karena pesugihan bukan sekadar ritual, melainkan warisan. Dan warisan itu masih hidup, bersembunyi dalam hati orang-orang yang pernah menginginkan kekayaan dengan cara kotor. Pak Lik jatuh sakit seminggu setelah kejadian di hutan bambu. Tubuhnya membusuk dari dalam. Matanya menghitam. Bibirnya kering seperti terbakar api. Ia terus meracau tentang bayangan yang menunggu gilirannya. Bayu menemaninya siang malam. Tapi malam itu, sesuatu berubah. Pak Lik mendadak terbangun, tubuhnya menegang, lalu memuntahkan cacing-cacing hidup dari mulutnya. Di dahinya muncul bekas tapak kaki babi. Bayu, dia belum selesai. Bukan Sakti, bukan Suroto, tapi penggantinya. Ada di desa ini, dia sudah di antara kita. Pak Lik menjerit. Kepalanya pecah seperti telur busuk, menyemburkan darah hitam pekat ke dinding. Bayu menahan mual dan syok, namun pikirannya kini tertuju pada satu hal. Siapa penerusnya? Bayu memutuskan membakar rumah peninggalan Suroto. Ia ingin memutus seluruh sisa energi dari pesugihan itu. Dengan bensin dan korek api, ia berdiri di depan bangunan yang telah lama kosong. Namun saat percikan api menyala dan menyambar kayu-kayu tua, terdengar suara jeritan anak-anak dari dalam rumah. Bayu tertegun. Suara itu bukan nyata, atau mungkin terlalu nyata. Asap hitam keluar dari jendela. Di tengah api, tampak siluet anak kecil berjalan, dengan kepala babi. Bayu. Seseorang memanggil dari belakang. Ia berbalik. Itu Lilis, istrinya yang dulu diperkosa oleh Suroto. Ia tampak pucat, tubuhnya gemetar, dan sorot matanya kosong. Aku selalu tahu semuanya. Bayu mendekat. Apa maksudmu? Aku hamil. Anak itu bukan dari Suroto, tapi bukan juga dari manusia biasa. Jantung Bayu mencelos. Kau bilang, anak itu? Lilis mengangguk. Aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku tidur dengan makhluk babi bermata manusia. Dia berkata anak itu akan jadi penerus. Darah segar, tubuh baru. Anakku sekarang sudah bisa bicara, Bayu, tapi bukan dengan suara manusia. Bayu membeku. Ia menatap api yang kini mulai melahap seluruh rumah. Aku menyembunyikannya di gudang belakang, karena setiap malam dia menggigit binatang hidup, bahkan memakan seekor kucing. Tiba-tiba jeritan menggema dari arah rumah mereka. Bayu dan Lilis berlari secepat mungkin menuju rumah. Gudang di belakang rumah kini terbuka lebar, dan di dalamnya berdiri anak kecil dengan wajah setengah babi, gigi taring mencuat, dan mata merah menyala seperti bara. Papa, katanya dengan suara berat dan bergaung. Ayo main bersama. Bayu mundur. Lilis jatuh berlutut, menangis histeris.
Maafkan aku tak tahu dia bukan manusia. Makhluk kecil itu menghampiri Lilis, lalu menyentuh perut ibunya. Ibu, aku lapar. Tiba-tiba perut Lilis robek dengan sendirinya. Ususnya keluar seperti ditarik dari dalam. Ia jatuh terkapar. Matanya terbuka lebar tapi tak bernyawa. Bayu berteriak histeris. Namun anak itu kini melompat ke dinding, berjalan di langit-langit, dan menjerit seperti babi disembelih. Bayu lari ke dalam rumah, mengambil parang dan botol minyak tanah. Ia tahu, makhluk ini tak bisa dibiarkan hidup. Namun saat ia keluar, makhluk itu telah berubah. Tubuhnya membesar, membentuk sosok babi setinggi manusia dewasa, tapi dengan wajah campuran iblis dan bayi. Taringnya panjang, tubuhnya berkilap lendir, dan dari mulutnya keluar suara ratusan orang memanggil nama Bayu. Kau penerus berikutnya. Gabung denganku. Bayu menjerit, menyiramkan minyak ke tubuh makhluk itu lalu membakarnya dengan api. Makhluk itu menggeliat, menjerit, dan menyerang Bayu, mencakar punggungnya dan menggigit lehernya. Tapi Bayu terus menekan tubuh itu ke kobaran api, membiarkannya hangus bersama jeritan kutukan. Api menyala tinggi. Asap hitam membubung ke langit. Warga mulai berdatangan dan menyaksikan dengan ngeri saat sosok babi raksasa terbakar hingga tak tersisa. Bayu jatuh tersungkur, tubuhnya luka parah dan darah mengalir deras. Sebelum pingsan, ia mendengar suara lirih di telinganya. Pesugihan tak akan pernah benar-benar mati, selama manusia masih rakus. Pagi harinya, polisi dan petugas medis datang. Bayu dibawa ke rumah sakit dengan kondisi kritis. Rumahnya hangus. Tak ditemukan mayat anak kecil, hanya tulang babi yang hangus dan darah manusia berserakan. Desa Girimulyo akhirnya dikosongkan oleh sebagian besar warga. Mereka takut. Mereka tahu, cerita itu akan terus berulang jika keserakahan masih bersarang di dada manusia. Dan malam itu, dari reruntuhan rumah Bayu, terdengar suara erangan lirih seperti suara anak kecil yang menangis. Lalu, tawa kecil menyerupai dengkuran babi.